Selama gue hidup nih ya, udah mau 30 tahun, ada beberapa hal yang gue lihat dari orang-orang lah tentang cara orang berinteraksi gitu. Dia orang Indonesia yang paling gue lihat nih ya. Orang Indonesia itu demen banget sama yang namanya nostalgia. Nostalgia masa lalu. Contoh nih kalau di SMA. Waktu SMA dia gaul. Begitu lulus masuk kuliah, nggak bisa move on. Ujung-ujungnya sampai tua mainnya masih sama teman-teman SMA-nya. Ya nggak ada yang salah, boleh-boleh aja. Cuman ada yang jadi stuck gitu loh. Di kampus dia jadi nggak bisa bergaul gara-gara stuck sama masa SMA-nya. Ada juga yang gue lihat teman gue di kampus, karena di kampus itu benar-benar berjaya, dia nggak bisa move on. Pas di kantor nggak bisa bergaul, dia stuck sama teman kampusnya terus. Ada juga. Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya, cuman kayak berlebihan aja. Kesian dia juga jadi stuck gitu kan. Ya kalau gue nih ya, masa terbaikku itu menurut gue S1 lebih seru daripada SMA menurut gue nih. Kalau gue pribadi ya, SMA temen gue nggak banyak, jadi ya begitu lulus gue move on. S1 seru buat gue, tapi ya begitu gue lulus juga gue move on. Teman-teman gue kan juga pada sibuk, gue juga punya kesibukan baru, jadi ya kita kagak setak gitu. Ya ada juga orang yang bilang, bang kalau kita mau sukses kita kan mesti punya banyak teman. Menurut gue sih kagak ya. Kalau mau sukses banyak ini kenalan. Kenalan itu beda sama teman. Kalau kenalan terjadi karena ada hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau udah nggak ada simbiosisnya ya hilang tuh kenalan. Itu bedanya. Ya menurutku pribadi, kenalan lebih penting buat usaha. Dan gue juga ngeliat nih ya, kita itu demen banget nostalgia. Nggak cuma sama pergaulan, tapi juga dengan masa lalu. Dengan masa lalu pernenek moyangan. Ya awal-awal kita ngomongin nenek moyang gara-gara respect, cuman lama-lama jadi bergeser gitu. Bergeser ke arah mana? Bergesernya itu ke arah jadi lebih kayak ngeliat nenek moyang sebagai orang suci. Contoh nih, misalnya mau bikin usaha, biar lancar, biar sukses, ziarah dulu, minta izin biar lancar. Masalahnya ini kan sudah jadi mayat nenek moyang kita. Yang ada harusnya logika gue kan kita yang doain dia, bukan dia doain kita. Gue juga ziarah, gue nggak anti ziarah. Cuman kalau gue ziarah, gue nggak punya agenda. Nggak ada agenda biar sukses, nggak ada. Kebanyakan nostalgia juga gue lihat bisa membuat kita menjadi punya mental inferior. Mental inferior yang ujung-ujungnya menjadi seorang penjilat. Aku mah masih pemula, ajarin dong sepuh. Kadang ada gitu orang-orang yang kalau ngeliat seniornya itu respectnya itu overdosis. Entah senior di bisnis, di instansi, di kampus, di keluarga, dimanapun itu overdosis gitu respectnya. Respect ya bagus, jangan gak sopan sama orang yang lebih senior, tapi jangan overdosis jadi penjilat nanti. Penjilat itu kan menjijikan. Kalau gue sih ngeliat orang ya, mau dia lebih kaya kayak mau lebih gimana, ya gue respect aja, nggak sampai ngejilatin. Gue nggak ngerasa kalau misalnya gue mau maju gue butuh restu dari dia, kagak, biasa aja. Banyak kan nih penjilat tuh yang gue lihat anak-anak orang kaya. Ya maaf nggak punya skill. Jadi bisanya ngapain? Ya bisanya adalah datang ke orang, gosok-gosok paha nih, gosok-gosok paha minta proyek. Gue sih nggak pernah membayangkan diri gue bakal jadi kayak gitu ya. Malu gue. Kalau gue BU daripada gue ngejilat, mending gue joget-joget di TikTok, live mandi lumpur. Di kantor Gamal juga nggak ada penjilat, karena jadi penjilat di kantor Gamal kagak laku. Nggak ada yang suka dijilatin. Nggak ada tuh lembur-lembur aneh lah, atau pura-pura baik. Nggak ada gunanya soalnya. Tadi kan gue bilang anak-anak orang kaya itu yang nggak punya skill, nih ya. Kalau yang punya skill ya punya skill. Yang nggak punya skill suka menjilat, mentalnya inferior. Selain orang-orang kaya, yang punya mental penjilat juga ada orang-orang miskin. Sama aja, jadi mau labelnya orang kaya orang miskin ya. Kalau penjilat ya penjilat, kalau inferior ya inferior. Mental inferior itu begini kalau orang nggak punya duit ya. Doyan play victim. Jangan pak, kami orang kecil, maklum pak, kami orang kecil. Contohnya misalnya nih, parkir mobil sembarangan. Pembelaannya adalah kami nggak punya garasi pak. Ya kalau nggak punya garasi, jangan ente punya mobil. Gimana sih ngalangin jalan? Lo parkir di jalan, lo itu ngezolimin gua. Itu hak gue sebagai pengguna jalan. Ya orang kaya orang miskin ada aja yang begitu. Orang kaya juga banyak tuh pakai Alphard, parkir sembarangan, kurang ajar tuh. Makanya kalau gue jadi anggota DPRD itu semua gue laporin ke Dishub itu. Yang punya Alphard tuh biar digembosin. Pada ada juga nih orang nih di depan rumahnya misalnya jualan naruh gerobak. Ya pertama sih ya udah naruh gerobak aja. Lama-lama ada atapnya. Lama-lama tuh jalan di bawah gerobaknya jadi ubin. Gila. Makanya dari awal sebelum jadi ubin, sebelum jadi atap itu jalanan tuh, sebelum rumahnya maju mesti dibongkar sama Dishub apa Pol PP itu ya, pokoknya dilaporin lah. Nih contoh nyata lagi nih, gue punya tanah di Cikampek. Pernah gue tengokin kemarin nih, baru-baru aja ya. Pas gue tengokin ada orang jualan pil warna oranye, pil buat ngefly. Gue tanya, lu ngapain jualan di sini? Dia bilang, kami pendatang pak, cuma nyari rezeki. Mau lu pendatang, mau lu akamsi, mau lu orang kaya, mau lu orang miskin, gue nggak peduli. Dia kan sedang menzolimin gue itu, ngambil tanah gue, bukan ngambil sih, numpang di tanah gue nggak pakai izin, jualan pil buat ngefly.
Alasannya kan klasik, kami orang susah pak. Ini kan mental inferior ini. Nggak perlu bilang lu orang susah atau orang kaya, nggak penting. Kalau salah ya salah, kalau bener ya bener. Coba kalau di TikTok, kasus kayak tadi tuh. Tadi ada orang jual narkoba di tanah gue itu nggak pakai izin. Kalau di TikTok orang-orang Indonesia itu ya, bakal gue yang salah. Gue bakal dibilang pelit amat sih lo bang. Tanah juga tanah kosong nggak dipakai, biarin aja dia nyari rezeki. Lo dengki amat bang sama rezeki orang. Bisa begitu tuh. Itulah anehnya itu. Karena di Indonesia ini mentalnya inferior. Selalu image-nya kalau orang miskin ya harus dibantu. Padahal mah gak ada urusannya ya. Mau lu miskin, mau lu kaya, kalau salah masalah, kalau bener ya bener. Banyak juga yang mau nikah nutup jalan sembarangan gak pakai izin. Alasannya ya maklum lah pak, cuman sehari gimana? Tetap aja tuh kan hak gua buat jalan gitu loh. Ya kalau di TikTok jawabannya kalau ada yang kondangan nutup jalan nih ya. Bro, jadi orang jangan sombong-sombong. Ntar kalau mati siapa yang gotong lo ke kuburan? Lo mesti bayar sama tetangga. Orang mau kondangan nutup jalan ya biarin aja, cuman sekali kok. Jawabannya pasti begitu. Jadi kita mesti bayar sama tetangga meskipun dia nutup jalan. Karena kalau nanti kita mati, kalau nggak ada dia, kita nggak ada yang gotong. Logika gue begini, logika gue ya. Kalau gue mati, kalaupun nggak ada yang gotong, yang penting pas dalam kubur gue nggak digebukin malaikat. Percuma digotong 1000 orang, kalau dalam kubur digebukin malaikat pakai palu gada, nggak ada gunanya itu. Mental inferior tuh ya, juga kelihatan sama orang-orang yang doyan ngelmu. Yang ngelmu apa lo terjemahin sendiri lah. Ngelmu ini kan jelas orang-orang inferior yang merasa dirinya nggak mampu, makanya dia ngelmu. Ya ini gue kategorikan sebagai video HVM kali ya. Saya singkat sebenarnya cuma membahas keresahan gue tentang mental inferior aja. Ini kan bukan soal cinta-cintaan ya, karena gue udah kepala 3 nih. Gue malu kalau ngomong cinta-cintaan ngomongin cewek. Gue udah malu. Gue udah gak sanggup dah. Gue juga bukannya sotoy. Gue juga umur baru mau kepala 3. Gue gak merasa bahwa gue ini adalah turunannya Aristoteles ataupun titisan Plato. Jadi ya ini cuma cerita aja. Ya kalau lo merasa pandangan hidup lo berbeda sama gue ya gak apa-apa juga. Orangnya gak harus sama. Kalau lo merasa gak suka ya anggap aja gue ini adalah orang dungu yang sedang menceritakan pandangan hidup gue yang dungu. Anggap aja begitu. Perbedaan tuh wajar-wajar aja. Contoh nih ya. Contoh di keluarga gue nih, nenek gue keluarganya pasti pilih Anies kalau pemilu. Kalau mertua gue pasti dia pilih Ganjar, dijamin banteng. Kalau gue 5 tahun lalu gue pilih Prabowo, ya sekarang mungkin pilih dia lagi, gue nggak tahu. Tapi bini gue aja nggak pernah gue paksa buat milih siapa. Mau pilih si Anies ke Ganjar ke Prabowo ke, terserah dia aja. Yang penting jangan nonton Cokro TV. Jadi ya intinya kalau beda nggak usah marah. Ini video HVM yang udah lama gue nggak bikin. Jadi ya nggak tahu sih, apakah gue akan bikin lagi? Entahlah.